adalah situasi ketika opini atau emosi pribadi lebih mengaruhi opini publik dibandingkan dengan fakta objektif, sehingga kebenaran sering diabaikan demi cerita yang sesuai dengan perasaan atau keyakinan orang. False connection adalah misinformasi ketika judul, gambar, atau caption tidak sesuai dengan isi konten. Tujuannya untuk menarik perhatian atau menyesatkan meskipun isi sebenarnya berbeda. Contohnya seperti thumbnail YouTube dramatis, tapi isi videonya biasa saja atau tidak relevan. Manipulated content adalah konten yang berasal dari bahan asli, tapi telah disunting atau diubah sehingga maknanya berbeda dari kenyataan. Contohnya, video dipotong dan diberi narasi palsu agar menyesatkan. Jenis konten ini sering dipakai untuk memengaruhi opini publik di media sosial. Misleading content adalah informasi yang disajikan secara menyesatkan sehingga membuat orang salah paham meskipun tidak sepenuhnya salah. Contohnya itu ada artikel yang bilang vaksin COVID-19 berbahaya, padahal isinya hanya efek samping ringan yang umumnya sudah disajikan oleh para ahli. Fabricated content adalah informasi palsu yang sepenuhnya dibuat tanpa dasar fakta sama sekali. Contohnya, berita hoaks tentang tokoh publik yang meninggal padahal masih hidup, atau klaim obat ajaib yang belum terbukti. Sponsor content merupakan bentuk iklan yang melibatkan pembayaran dari pihak pengiklan kepada penerbit konten untuk menciptakan suatu konten yang menarik. Lalu sponsor content ini mencoba menggabungkan kebutuhan pemasaran dengan kebutuhan informasi konsumen di era digital yang terus berkembang. Sini ada contoh kasusnya. Yang pertama ada Gojek dengan kampanye Pasti Ada Jalan, yang dimana Gojek ini memanfaatkan suatu konten bersponsor di media sosial, contohnya kayak YouTube, yang menyampaikan kisah inspiratif pengguna layanan mereka. Yang kedua ada Tokopedia dengan kampanye Waktu Indonesia Belanja. Tokopedia ini kerjasama dengan influencer di media digital untuk menyebarkan konten promosi yang menyatu dengan gaya editorial. Sponsored content ini sering muncul dalam artikel, video, atau postingan Instagram. Next, and the last one, Tropicana Slim dengan kampanye Sore. Brand ini menggandeng influencer kesehatan untuk membuat konten yang bersponsor yang mengedukasi tentang gaya hidup sehat. Konten ini seringkali muncul dalam bentuk reels atau artikel blog. Selanjutnya ada false context. Di sini apa sih false context itu? Biasanya false context ini memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah ada atau pernah terjadi di suatu tempat. Namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada. Konten ini seringkali dibentuk dengan cara mengedit informasi yang sudah ada untuk mengecoh publik. Contoh kasusnya video rumah Ketua DPR Puan Maharani dijarah. Namun nyatanya video yang diklaim menampilkan rumah Puan Maharani dijarah dan dibakar massa pada Minggu 31 Agustus 2025 merupakan kabar tidak benar. Video aslinya adalah kericuhan di depan kantor DPRD Kota Malang saat demo menolak Omnibus Law pada 8 Oktober 2019. September 2025 tidak ditemukan informasi valid rumah Puan Maharani dijarah dan dibakar massa. Baru-baru ini beredar luas di media sosial Nata De Coco disebut mengandung plastik. Kabar tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu akun di Facebook. Namun, menurut penelusuran Tribun Video, kabar tersebut tidak benar. Menyikapi meluasnya isu tersebut, Badan POM memberikan klarifikasi pada akun resmi Instagramnya @bpomri. Satir or parodi. Satir itu pakai humor, ironi, dan sindiran untuk kritik sosial atau manusia supaya orang mikir dan berubah. Parodi adalah tiruan lucu dari karya tertentu buat hiburan dan ngajak gaya aslinya. Contoh, satir Animal Farm yang kritik kekuasaan lewat cerita hewan. Parodi video lucu yang tiru lagu atau film terkenal dengan gaya kocak. Imposter content.
Imposter konten itu konten palsu yang sengaja dibuat mirip sumber asli untuk ngecoh orang. Misalnya akun palsu atau artikel tiruan. Contoh, imposter konten itu konten palsu yang sengaja dibuat mirip sumber asli untuk ngecoh orang. Misalnya akun palsu atau artikel tiruan. Propaganda adalah usaha sistematis untuk memengaruhi opini atau perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pihak tertentu, sering melalui media dan pesan yang membujuk. Contoh, politik propaganda Nazi di Jerman untuk menyanjung Hitler dan membenci Yahudi. Media sosial, hoax pemilu untuk menjatuhkan lawan politik, iklan produk. Produk digambarkan berlebihan agar menarik pembeli. Error adalah kesalahan atau penyampingan dari hasil yang seharusnya benar. Error bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti komputer, pengukuran atau manusia, human error. Contoh, komputer, program tidak bisa dijalankan karena syntax error. Kedua, pengukuran, salah membaca angka alat ukur. Ketiga, manusia, salah memasukkan data ke sistem.